Bisa, Deng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Rindu Nur Cahya, NIM 610141899. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan inovasi yang akan saya buat atau alat yang saya buat dari mata kuliah Iptek Olahraga, yaitu alat bantu defense pada cabur bola tangan. Deskripsi alatnya, alat ini mempunyai tinggi 180 cm. Alat ini dilengkapi oleh sensor gerak yang dapat membaca kemana atlet itu akan bergerak. Sensor gerak berada di bagian bawah atau bagian kaki dari alat defense tersebut. Ada 4 roda penggerak di bagian bawah. Sensor gerak ini dapat mendeteksi gerak dibantu dengan menggunakan kamera. Kerangka alat ini terbuat dari aluminium yang dilapisi oleh spons yang berguna apabila alat ini jatuh tidak gampang hancur. Contoh bentuknya seperti yang tertera di gambar. Alat ini dikontrol dengan menggunakan remote bawaan asli produksi, tidak bisa menggunakan sembarangan remote. Remote tersebut dapat mengatur kemana alat itu akan bergerak, maju mundur, atau ke samping kanan atau ke samping kiri. Sensor gerak ini hanya dapat membaca gerak atlet pada jarak kurang dari 2 meter. Jadi selebihnya itu alat ini tidak bisa membaca kemana atlet itu akan bergerak begitu. Alat ini hanya dapat digunakan di permukaan yang rata, kurang efektif apabila digunakan atau dioperasikan di permukaan yang tidak rata. Tujuan dibuatnya alat ini supaya pada saat latihan atletnya tidak menjadi alat peraga atau menjadi defense. Jadi semua atlet dapat berlangsung berlatih tanpa harus bergantian sebagai defense. Kegunaan alat ini dapat menjadi alat bantu defense saat latihan venting. Alat ini juga dapat menjadi pagar ketika saat latihan long shoot. Tidak hanya untuk membantu latihan bola tangan, alat ini juga dapat membantu atlet bola basket untuk latihan defense. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, saya buka termin satu termin 2 penanya. Silakan. Mas, mau nanya. Silakan Mbak Dita. Oke. Mau tanya, itu alat itu tuh ada kelemahannya enggak? Terima kasih pertanyaannya Mbak Dita. Iya. Untuk kelemahan dari alat ini sendiri, satu diantaranya ya, itu alat ini apabila saat atletnya long shoot kebablasan, dalam artian mereka nggak bisa ngerem, alat ini masih mudah jatuh karena beratnya pun tidak begitu berat ya. Jadi apabila ditubruk, alat ini masih bisa jatuh. Tidak ada katakanlah yang bisa mematok alat ini selalu berdiri, nggak bisa. Kemungkinan hanya itu sih untuk kekurangannya. Jadi masih bisa jatuh kayak gitu. Karena di bawahnya terdapat roda, dia nggak mencekram kayak gitu. Oh iya Mas. Bisa diterima? Iya bisa Mas. Oke. Selanjutnya, Mbak Nida. Mau nanya Mas Ridho. Siap. Itu kan alatnya pakai remote ya? Iya. Jadi kan bergerak toh? Ya, alat itu disetting sama remote. Jadi remote tersebut tuh bentuknya seperti Mbak Nida tahu remote control? Remote control yang buat mobil-mobilan itu loh. Iya. Nah, alat itu disetting lewat situ. Jadi nanti diprogram di situ mau ke kanan ke kiri atau maju mundur kayak gitu. Kalau ke kanan kiri kan bisa untuk untuk venting. Ketika atletnya ke kanan, alat itu akan ikut gerak ke kanan. Nah, otomatis atletnya harus menghindar ke kiri kayak gitu. Jadi untuk kecepatannya jadi atlet bola tangan kayak gitu. Apakah kecepatannya itu bisa mengikuti atlet apa
gerakan robot gitu. Oke. Suaranya Mbak Nida kurang jelas, tapi saya udah bisa menangkap pertanyaan Mbak Nida. Apakah alat itu bisa gerakannya lebih cepat dari atlet gitu kan? Maksudnya bisa mengikuti atlet itu. Iya. Untuk robot, gerak robot itu nggak bisa sekencang gerakan atlet langsung kayak gitu. Jadi robot itu masih standar lah cara bergeraknya, mereka tetap bergerak, tapi tidak bisa secepat atlet. Nah, kegunaan dari alat itu, ketika itu sudah bergeser, atlet harus langsung geser ke kiri. Jadi mengacu biar atlet itu lebih cepat dari robotnya itu. Kalau semisal robotnya itu lebih cepat dari atletnya bakal kewalahan kayak gitu. Baik Mas Ridho, terima Mbak Nida. kasih. Nah, untuk Bisa, terima kasih. Tambahan untuk kegunaan dari maju mundurnya itu biasanya digunakan untuk long shoot. Ketika atlet udah mau long shoot, robot itu otomatis akan bergerak maju kayak gitu. Jadi atletnya bagaimana caranya mereka harus mempunyai insting yang kuat ketika robot itu maju dalam jarak 2 meter. Itu kan biasanya di bola tangan tuh ada 2 circle kan. Ada 2 circle 6 meter sama circle 9 meter. Nah, 2 meternya itu jarak dari circle 6 meter ke circle 9 meter kayak gitu. Nah, ketika alat itu ditempatkan di 6 meter itu, atlet harus bisa long shoot di garis 9 meter, yaitu kegunaannya itu. Itu untuk maju mundurnya alat itu, dan kalau ke sampingnya untuk venting itu tadi, untuk vikat, untuk menghindari. Di basket pun alat ini bisa digunakan untuk latihan menghindari kayak gitu. Cuman geraknya alat ini nggak bisa secepat manusia, karena ciptaan Allah lah yang paling hebat. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Satu menit, apabila tidak ada yang bertanya, presentasi dari saya akhiri. Ya Mas Ridho, saya ingin menambahkan pertanyaan dari Mbak Gita. Ya, sebelumnya, silakan Mas Andika. Saya Andika Satria dengan NIM belakang 138. Baik. Tadi kan saya bertanya untuk kekuatan robotnya gitu ya saat di shoot gitu ya. Apabila kena tadi kan roboh gitu. Ya. Nah, untuk keselamatan pemain sendiri kan robot bila ketabrak itu kan nanti kan jatuh lagi saat melakukan latihan. Oke, begini Mas Andika. Robot Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi robot tersebut bakal jatuh atau akan jatuh ketika ditubruk, benar-benar ditubruk. Kalau semisal atlet itu hanya menyenggol katakanlah sedikit, kan itu bentuk atletnya tuh kopong, di dalamnya tuh kopong sebenarnya, tapi itu dilapisi busa. Jadi untuk melindungi dari sensor geraknya itu dan kerangka tersebut. Jadi atlet tuh kalau misal nubruk nggak bakal kesakitan ketika mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan dari aluminium itu jengat masnya ada bagian yang runcing keluar kayak gitu. Nah, itu Mas udah saya desain dilapisi oleh spons, dan di bagian atas dari kepalanya itu benar-benar tidak ada sponnya. Itu kopong. Ketika bola kena dari pucuknya itu pucuknya masih bisa nekuk kayak gitu. Jadi nggak rubuh kalau kena pucuknya doang, tapi alat itu bakal rubuh ketika benar-benar ditubruk tabrak kayak gitu. Tapi semisal tubruknya nggak terlalu kencang, masnya cuman sekedar gerakan lanjutan dari long shoot itu, alat itu masih bisa bergerak mundur karena di bagian bawah masih ada rodanya. Tapi kalau benar-benar tubruk kencang, bruk gitu, alat itu pasti jatuh. Kayak gitu Mas Andika. Jadi untuk keselamatan atlet, insya Allah aman karena udah dilapisi spons yang di dalamnya tuh untuk melindungi dari sensornya di bagian bawah itu dikasih kerangka aluminium dan dilapisi oleh spons yang sedikit tebal gitu. Ya. Dan terima kasih Mas Ridho atas jawabannya, bisa diterima. Ya, terima kasih Mas Ridho atas pertanyaannya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Bila tidak, presentasi dari saya akhiri.
Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.